Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Ceritaku kali ini berdasarkan kisah nyata dan kejadian nyata. Pada Agustus 2019, kala itu saya sudah menjadi driver Gojek setelah mutasi dari driver Uber. Di malam itu, situasi perasaan saya sedang dalam keadaan galau karena seorang wanita. Ketimbang saya pusing mikirin, mending saya ngebeat. Saya berangkat dari rumah setelah sholat Isya. Saya berniat memulai start dari Depok hingga aplikasi Gojek saya offline kan, dari Pondok Gede ke Depok. Sampailah saya di bawah flyover yang ada relief kota Depok. Kemudian saya aktifkan aplikasi Gojek menjadi online. Saat itu jam 8 lebih 10 menit malam. Kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju Margonda. Sesampainya di Margonda, saya melihat banyak banget driver ojol. Hingga saya langsung berkecil hati. Dalam hati saya bergeming, pucuk kusrek, banyak amat driver. Kemudian saya melanjutkan perjalanan. Setelah melewati beberapa apartemen, mall juga plaza, saya mencoba untuk berhenti di sebelah kiri lalu mematikan motor saya. Kemudian saya mengambil rokok yang ada di dashboard saya dan menyalakannya. Sambil bengong, saya melihat suasana Margonda yang masih ramai orang lalu lalang, mobil, motor, hingga pada membuat macet jalan tersebut. Aku pun masih memikirkan masalahku yang membuatku menjadi galau. Kemudian aku mengutak-atik HP. Dari aplikasi Gojek, WhatsApp, hingga Facebook. Benar-benar berasa bete banget saat itu. Tiba-tiba terlintas di pikiranku akan jembatan Panus. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuka aplikasi Waze untuk menunjukkan arah menuju jembatan Panus tersebut. Lalu nongollah itu navigasi dari Waze. Kemudian aku pun cocol fitur pergi sekarang di layar aplikasi tersebut. Lalu saya pun meluncur ke TKP. Navigasi menunjuk saya untuk memasuki jalan yang menuju ke gereja. Saya telusurilah jalan tersebut hingga saya menjumpai sebuah gereja serta perkampungan warga sekitar. Tibalah saya di sebuah turunan yang sepi, tidak ada orang satupun. Kemudian saya melewati pohon-pohon bambu di sebelah kiri yang hanya disoroti satu lampu bolam. Kemudian saya mendengar suara dari pohon bambu tersebut. Hei, hei. Lalu saya menoleh ke arah pohon bambu tersebut. Tapi tak ada satu orang pun di sekitar saya itu. Kemudian saya mendengar suara tadi. Hei, hei, hei. Tapi kini tidak cuma 2 kali memanggil, tapi 3 kali dia memanggil saya. Karena sudah agak sedikit parno, saya langsung tinggalkan lokasi itu, melanjutkan perjalanan ke jembatan Panus. Lalu sampailah saya di jembatan tersebut. Saat itu tak ada satupun warga di lokasi tersebut. Lalu saya bergeming, sepi amat ini. Lalu saya mencopot HP saya yang ada di holder untuk memotret suasana jembatan itu. Foto pertama gagal. Foto kedua gagal. Foto ketiga gagal karena buram dan ngeblur. Di foto keempat langsung dapet tuh foto yang baik.
Kemudian saya mencoba untuk menuju ke tengah-tengah jembatan. Sesampainya di sana, saya pun mencoba untuk memfoto jembatan yang ada di sebelah kanan, yang masih banyak dilewati orang-orang. Lalu saya melanjutkan lagi untuk menuju seberang jembatan yang tadi saya lewati. Lalu berhentilah lagi saya di depan sebuah warung. Tiba-tiba di sana ada seorang pria parubaya sedang membakar-bakar sampah. Mungkin sampah-sampah dari warung tersebut. Lalu saya turun dari motor dan langsung menegur pria itu. "Permisi bang, saya mau foto-foto." Pria itu menjawab, "Oh," sambil melihat saya dan apa yang saat itu sedang saya lakukan. Kemudian saya melanjutkan memfoto jembatan itu. Alhasil, hasil foto gagal lagi. Malah lebih parah hasilnya ketimbang foto yang dari seberang. Lalu saya memfoto lagi berulang-ulang. Di saat saya mau memfoto, tiba-tiba nongol sebuah bayangan hitam sambil nyengir. Kemudian saya ucap, "Astagfirullahaladzim." Kemudian pria yang tadi memperhatikan saya langsung berdiri dan menghampiri saya, lalu dia bertanya, "Ngapain bang?" Jawab saya, "Ini pak, mau foto-foto." Kemudian pria itu bertanya lagi, "Emang abang dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Pondok Gede bang. Tadi niat ke Depok untuk nyoba ngojek di sini. Tapi melihat saingan banyak di sini, ya akhirnya saya menuju kemari. Mau lihat jembatan cagar budaya di Depok." Lalu pria itu menjawab, "Lah emang abang tukang ojek online? Kok seneng foto-foto cagar budaya?" Jawabku, "Iya bang, saya pecinta bangunan-bangunan kuno, terutama yang sudah diakui pemerintah sebagai cagar budaya." Singkat cerita, saat saya sedang mencoba ngefoto jembatan itu, tiba-tiba ada suara wanita dari dalam warung. "Pak, tolong jangan foto-foto di sini," tegasnya. Kemudian saya menoleh ke warung. Ternyata sudah ada seorang wanita parubaya di belakang pintu warung. Lalu saya menjawab, "Oh, maaf Bu. Saya lagi ingin menyimpan foto-foto bangunan cagar budaya yang bersejarah." Kemudian ibu itu ngomong, "Iya Pak, tapi jangan dilanjutin." Lalu saya jawab, "Oh maaf Bu, iya saya sudah tidak foto-foto lagi." Kemudian pria yang tadi ngomong, "Bang, itu istri saya. Kalau abang mau tanya-tanya, ngobrol aja sama bini saya." Saya jawab, "Oh gitu." Lalu saya menghampiri ibu-ibu tersebut ke depan warung. Kemudian kami pun mengobrol-ngobrol segala hal tentang sejarah dan mistisnya jembatan tersebut. Lalu saya bertanya kepada suami ibu tadi, "Pak, di sini yang jual kopi di mana? Lagi enak nih ngobrol-ngobrol sama istri Bapak." Lalu pria itu menjawab, "Di sini aja bang, ada kok." Kemudian saya menjawab, "Wah, boleh Pak, dibikinin satu." Terus kami kembali ngobrol. Setelah kopi jadi, saya langsung mengambil kopi tersebut lalu menyeruputnya. Kemudian bapak tadi heran dan ngomong, "Wah bang, masih panas itu." Saya menjawab, "Ah, udah biasa Pak, apalagi malam-malam gini, jadi nggak berasa panas." Tiba-tiba HP saya bunyi orderan masuk. Langsung saya cocol.
Ternyata titik jemput itu tidak jauh dari TKP jembatan itu. Kemudian saya menaruh kopi di meja depan warung itu, lalu saya ngomong, "Berapa bang?" Dia menjawab, 3.000 bang. Saya menyodorkan uang 5.000 ke bapak tersebut, lalu sambil ngomong, "Pak, sebentar ya, saya mau jemput penumpang dulu, nanti saya balik lagi." Pria itu menjawab, "Lah ini kembaliannya." Saya menjawab, "Ntar aja pak, saya pasti balik lagi." Memang pada saat itu kopiku belum habis. Kemudian berangkatlah saya menuju titik jemput. Tapi saya mengikuti petunjuk arah yang ada di aplikasi, ternyata sudah di portal. Terus saya menanyakan kepada warga jalan menuju keluar dari daerah tersebut. Lalu warga pun menunjukkan arahnya. Lalu saya berjalan menuju jalan yang ditunjukkan warga. Tapi tetap tidak ketemu. Muter-muter saya mencari jalan keluar. Hingga saya menjadi tontonan warga yang kebingungan melihat saya mondar-mandir kagak jelas. Lalu seorang pria warga tersebut menghampiri saya, kemudian bertanya, Abang mau kemana sih?" Lalu saya jawab, "Kesini bang," sambilkan HP dan aplikasi Gojek saya. Kemudian pria itu menjawab, "Ya udah bang, saya anterin." Lalu dia berjalan kaki untuk menunjukkan arah yang dimaksud. Sampailah saya di sebuah musola tidak jauh dari warga-warga tadi berkumpul. Kemudian pria itu bilang, "Tuh bang, jalan sepetak itu, ikutin aja, ntar abang udah ketemu Jalan Raya Margonda." Jawab saya, "Waduh, makasih banyak bang." Lalu pria itu pergi. Setelah sampai di gapura perumahan si penumpang, di sana saya nyasar lagi karena mengikuti navigasi dari aplikasi Gojek ini. Saya pun muter-muter lagi mencari alamat tersebut. Tetapi, kok motor saya jadi berat gini ya? Dalam hati saya. Begitupun wangi melati yang sangat tajam di hidung saya. Kemudian saya bergeming dalam hati. "Ah, yang bener nih bau. Padahal di belakang gue kagak kelihatan siapa-siapa." Saya pun cuek dan terus mencari alamat penumpang ini. Setelah beberapa menit, ada telepon masuk di HP saya, yang ternyata dia penumpang yang order. Saya angkatlah, lalu, "Pak, bapak di mana?" Suara cewek. Lalu saya jawab, "Ini saya udah di komplek ibu, tapi saya nyasar-nyasar nih nyari lokasi ibu." Kemudian cewek itu menjawab, "Bang, dari tadi saya lihat di aplikasi saya, abang cuma muter-muter dan bolak-balik di depan gang saya. Ya udah, saya keluar nih." Kata saya, "Iya bu, tolong keluarlah." Lalu saya bergeming sambil menahan gondok dan kesel. "Dari tadi kak lo keluar." Akhirnya ketemulah saya dengan penumpang itu. Lalu pergilah kami dari TKP. Selama perjalanan kami pun ngobrol-ngobrol. Lalu si cewek itu ngomong, "Lah tadi posisi abang lagi di mana?" Saya menjawab, "Jembatan Panus mbak." Kemudian cewek itu menjawab, "Oh." Di dalam perjalanan saya jadi semakin heran, karena motor saya seperti dinaikin 3 orang jadi berat gitu. Dalam hati, ini cewek berat juga. Kemudian saya memperhatikan dan merasakan, kok nih cewek makin maju aja duduknya. Udah gitu si cewek ini jadi kayak orang ngantuk. Lalu saya bertanya, "Mbak, ini ke arah mana?" Cewek itu menjawab, "Nanti saya kasih tahu Kang."
Jujur saya merasa bingung. Kok ini cewek yang tadi manggil saya bapak dan abang, kini manggil saya akang. Lalu ngobrol lah kami. Tapi di sini saya merasakan adanya perubahan suara dari si cewek itu. Dan selama kami ngobrol, dia pun hanya memanggil saya akang. Pusing saya. Tibalah saya di rumah si cewek yang ternyata ngekos di sana. Lalu dia menyodorkan uang 30.000 tanpa menanyakan harga yang di aplikasi saya yang argo sebenarnya cuma 15.000. Saat mau masuk pagar, itu cewek ngeliatin saya sambil ngomong, "Kang, hati-hati, akang kan udah ngantuk dan belum tidur 2 hari. Mending langsung pulang aja, Kang. Bahaya nanti di jalan." Nah loh, makin curiga lagi aja saya. Bagaimana itu cewek bisa tahu kalau saya memang belum tidur selama 2 hari? Yang padahal saya tidak menceritakan masalah itu selama di perjalanan. Jangan-jangan, dalam hati saya. Tanpa pikir panjang, saya langsung mematikan aplikasi Gojek saya, lalu membuka aplikasi Waze untuk menuju jembatan Panus tadi. Sesampainya di TKP, ternyata pasangan suami istri tadi masih ada di warung tersebut. Lalu kami pun ngobrol lagi. Kemudian si ibu tanya ke saya, "Bang, abang emang tinggal di mana?" Jawab saya, "Pondok Gede, Bu." Dia membalas, "Loh, kok abang sampai jauh-jauh ke Depok, mau ngapain?" Lalu saya menjelaskan semuanya. Ibu itu menjawab, "Oh gitu." Lanjutlah kami ngobrol ngalor ngidul. Lalu saya bertanya, "Loh, memang ibu ini siapa?" Dia menjawab, "Wah, saya mah orang yang dipercaya oleh mereka di jembatan ini. Makanya saya kalau ada acara-acara mistis gitu, kayak di TV-TV, yang mau membahas tentang perihal jembatan ini, saya menolak dan pergi." Akhirnya yang diwawancara hanya warga-warga sekitar yang nggak tahu apa-apa tentang jembatan ini. Memang ibu ini yang benar-benar menjadi juru kunci jembatan Panus tersebut. Saya pun punya nomor kontak ibu tersebut. Tapi maaf, ini privasi. Lanjutlah kami ngobrol-ngobrol tentang jembatan ini sambil mondar-mandir di sekeliling jembatan tersebut hingga sampai bawah jembatan Panus itu yang memiliki pancuran langsung dari mata air yang banyak orang-orang datang ke sana untuk menaruh sesajen hingga untuk memandikan pusaka. Lalu si ibu ngomong lagi ke saya, "Kok bisa kebetulan gini ya Mas kita ketemu? Tadi saat saya di rumah, saya didatangi si Eti yang menyuruh saya untuk ke jembatan." Tahu maksud si Eti kan? Lah, saya juga kebingungan maksudnya apa. Lalu saya bertanya, "Maaf Bu, ngomong-ngomong si Eti itu siapa ya?" Ibu itu menjawab, "Yang jadi penunggu di sini, Bang. Yang tadi bikin abang nyasar-nyasar." Sambil ketawa dia. Sontak saya kaget terus ngomong, "Ah, yang bener, Bu." Lalu si ibu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Kemudian dia ngomong, "Tuh dia ada di samping abang." Otomatis langsung kepala saya menoleh ke kanan dan ke kiri, yang ternyata nggak nampak satupun, yang ada hanya hawa dingin, bau melati, juga bulu kuduku sebelah kiri berdiri. Kemudian si ibu melanjutkan omongan, "Si Eti mau kenalan sama abang tuh."
Mendengar itu, saya pun semakin nambah bingung. "Emang si Eti cantik, Bu?" ucap saya. Jawab si ibu, "Wah, cantik, Bang." Di hatiku, pikiranku makin penasaran. Lalu si ibu memanggil saya. "Bang, itu dia di seberang," sambil mengarahkan tangannya ke posisi si Eti itu. Sontak saya kaget. Ternyata ada seseorang wanita menggunakan kebaya merah, bawahannya menggunakan kain batik, sambil melambaikan tangan ke arah kami. Mataku pun terpaku olehnya. Yang memiliki kulit yang putih, tubuh yang bohai, juga senyuman dari paras cantiknya si Eti. Dalam hitungan detik, si Eti pun hilang. Kemudian si ibu itu berkata kepada saya, "Bang, Abang datang lagi aja ke sini besok hari Kamis sebelum jam 12 malam. Katanya dia mau ketemu sama Abang lagi." Aku pun hanya terdiam menyaksikan dan merasakan momen itu. Kemudian kami pun ngobrol lagi dan tak berasa waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Saya pun meminta izin untuk pulang kepada suami istri itu. Lalu mereka ngomong, "Jangan lupa Kamis malam Abang datang lagi ke sini." Lalu saya menjawab, "Insya Allah, Bu." Kemudian aku pun meranjak pulang sambil terus memikirkan si Eti itu. Untuk hubungan saya dan Eti sampai saat ini tidak bisa saya ceritakan karena privasi kami. Maaf beribu maaf. Itulah kisah nyata saya yang saya alami, lakoni, dan rasakan. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Tunggu cerita-cerita saya yang selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.